Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah, ya Rabb, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ampuni ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat al-ahya minhum wal amwat. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis ini, berkahi rumah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian manajemen qalbu, manajemen hati. Kita balikan para masyarakat yang mu'atai nasakan dari. Semoga Allah merahmati dan melindungi dengan membacakan umur kita. Adapun pahalanya kita hadiahkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, kemudian kepada tabi'in, untuk guru-guru kita, orang tua kita, untuk Syekh Imam Mu'atai nasakan dari, dan tokoh muslimin dan muslimat ala yamin wa pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hidayah anta maksudi wa ridwan fadlubi ya Allah. Engkau yang kami tuju, ridwanmu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah pengajian remaja Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk hikmah yang ke-35. Betul Bu? Ya. Jadi bagi yang belum mendapat hikmah yang ke-33 dan 34, ini saya bawa hikmah yang ke-33 dan 34 ya. Itu bisa diambil setelah pengajian. Dan dua hikmah saya bawa. Sekarang hikmah yang 35 ya. Hikmah yang 33 Syekh Imam Mu'atai rasakan dari, semoga Allah merahmati dan melindunginya. Ini kajian yang lalu. Sebagian tanda berhasil pada segala kesudahan atau ketaatan kepada Allah ialah kembali kepada Allah pada segala permulaan. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam dunia, dalam kerja, dalam segala hal, dalam usaha, kita kembali kepada Allah. Artinya niat kita harus lurus karena Allah dan mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua, kita kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Insya Allah apa yang kita hajatkan, apa yang kita usahakan akan diijabah, akan dikabulkan. Jadi kembali kepada Allah. Kata Imam Ibnu Athaillah, ya. Ini sebagian tanda berhasil pada segala kesudahan ialah kembali kepada Allah. Ya. Maksudnya taat kepada Allah, jalankan perintahnya. Jadi kita nggak boleh bergantung bersandar kepada kemampuan kita, kehebatan kita, ibadah kita dalam mencapai apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Kalau itu yang kita lakukan, kita nggak akan berhasil apa yang kita usahakan. Kalaupun berhasil, nggak akan ada keberkahan. Kalau kita dari awal usaha, kita bersandar bergantung kepada usaha kita, kepada kemampuan kita, kepada kehebatan kita, kepada amal kita. Jadi alimah menasihati kita, mengajarkan kita supaya kita
kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, bergantung kepada rahmatnya, bergantung kepada karunia-Nya. Terima kasih Pak. Semoga Allah balas semuanya. Amin. Itu hikmah yang ke-33 yang lalu. Sekarang yang ke-34 yang lalu juga. Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya, beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam tentang hikmahnya, apa yang tersimpan di dalam hati akan tampak pada penampilan lahir. Nah, hati, Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh ini ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Dan bila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Mata akan baik, melihat yang baik-baik, telinga akan mendengar yang baik-baik. Apakah itu? Kata Nabi, itulah di hati. Itu seperti kata Nabi. Nah, jadi kalau hati kita sempit, ya, maka akan nampak pada anggota tubuh. Tubuh akan murung, muka akan murung, tubuh nggak akan bersemangat. Tubuh tidak akan menggerakkan anggota tubuh, hati tidak akan menggerakkan anggota tubuh untuk taat kepada Allah. Kalau hati kita sempit, hati kita nggak baik, hati kita kotor. Jadi hati itu kotor karena kita buat dosa dan maksiat. Timbul penyakit-penyakit hati seperti iri, sombong, takabur, ujub, dendam, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga beli kulkas dia yang kedinginan, tetangga lihat makan dia yang mengamuk. Itulah hatinya itu sempit. Tetangga gonta ganti mobil, nyicil itu. Aku pun juga bisa. Hatinya berpenyakit. Nah, itulah dia kata Imam Hikmah 34. Apa yang tersimpan di dalam hati akan tampak pada penampilan lain. Kalau hati kita bersih, hati kita lapang, dia akan ceria, wajahnya akan berseri. Wajahnya itu senyum aja, enak ya lihat. Ini ada orang wajahnya dia enak nih orangnya, mual. Itu hatinya berpenyakit itu ya. Nah, makanya kita lebih sibuk untuk mengobati hati kita, membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita, daripada lebih sibuk mengobati, memperbaiki badan. Karena badan kan bakalan hancur, ya kan? Tapi hati ini yang kekal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana harta, pangkat, jabatan, anak-anak tidak berguna kecuali hati yang bersih, qalbun salim, itu yang kembali kepada Allah, itu yang bermanfaat. Hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang mentauhidkan Allah, hati yang mengenal Allah. Makanya kita harus mati-matian kita menjaga hati kita. Makanya hati itu kotor yang masuk ke dalamnya, bukan yang keluar. Ketika mata melihat yang tidak baik, hati kotor. Ketika telinga mendengar yang tidak baik, hati kotor. Ya, apalagi ketika anggota tubuh melakukan maksiat, hati kotor. Makanya jaga mati-matian. Bagaimana cara menjaganya, Bu? Oh, Bu. Bagaimana cara menjaga hati? Dengan zikir. Dimanapun kita berada. Ketika terjatuh kepada maksiat dan dosa, istighfar, astagfirullahaladzim, bersih ya hati itu. Buat dosa lagi, istighfar lagi, astagfirullahaladzim, bersih lagi. Nanti Allah tuntun hati kita sehingga kita nggak buat dosa lagi. Itulah seperti wali-wali Allah. Ya. Orang-orang soleh hati sudah dijaga oleh Allah sehingga dia tidak buat dosa. Baik, hikmah yang ke-35. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam dalam hikmahnya, jauh berbeda antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya, sehingga menetapkan adanya suatu dari awal, dari asal mulanya. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah karena ia tidak sampai kepada Allah. Maka bilakah Allah itu gaib sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya, dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya. Baik, kita lihat penjelasannya. Manusia yang hanya melihat alam saja, tetapi yang tidak dapat melihat Allah. Melihat Allah ini maksudnya mata hatinya tidak bisa mengingat, merasakan, menyadari.
termasuk melihat Allah, ya. Bukan melihat Allah di dunia, karena mata zahir tidak bisa melihat Allah di dunia, ya. Artinya alam ini sudah begitu berbekas dalam hatinya, sehingga hatinya lupa kepada Allah dan tidak dapat melihat bagaimana kekuasaan Allah yang Maha Agung dalam segala sifatnya pada alam yang dia lihat. Nah, ini manusia yang hatinya sudah begitu melengket alam dunia ini, harta, anak, pangkat, jabatan, itu hatinya sudah melekat dalam hati, ya. Nah, jadi ketika sholat yang dia ingat kerjaan, anak, pangkat, jabatan, sehingga sholatnya nggak khusyuk, ya. Dimanapun dia berada, hatinya lebih dominan ingat suami, ingat istri, ingat anak-anak, ya. Sehingga hatinya tidak bisa merasakan, menyadari, memahami bahwa alam ini adalah ciptaan Allah. Ketika melihat anak yang nakal, anak yang belum taat, karena hatinya ini kotor, hatinya terhijab, hatinya lebih cinta dan terikat kepada dunia beserta isinya, mata zahir hanya melihat anak itu nakal, anak itu jahat, sehingga dia nggak bisa bersabar, ya. Cenderung dia memukul, cenderung dia emosi. Jadi mata hatinya nggak bisa menyadari, memahami, mengingat bahwa anak itu nakal, itu ciptaan Allah, kehendak Allah, atas takdir Allah. Allah yang menghendaki anak itu nakal, anak itu jahat. Coba begitu, Bu, Pak, agar kita bisa bersabar. Kalau enggak kita terampil menata hati kita nggak akan bisa bersabar. Main pukul aja, tampar, main usir aja, ya. Kalau kita nggak terampil menata hati kita, manajemen kolbu. Ketika istri belum taat, suami belum taat, mata zahir melihat istri belum taat. Udah hanya mata zahir melihat istri yang belum, tapi mata hati menyadari, memahami, mengingat bahwa istri itu belum taat karena Allah yang menghendaki dia itu nggak taat. Allah yang menjadikan istri itu nggak taat. Allah yang mentakdirkan. Sehingga hati ini bisa bersabar. Itu syaitan menjauh, nafsu itu jinak tertekan. Musuh kita ini dua. Sehingga mereka itu tidak akan bisa untuk mengganggu kita, untuk mengarahkan kita kepada nggak sabar, kepada marah-marah, kepada emosi. Nggak terampil menata hatinya, ya. Jadi dia cenderung menggunakan mata zahir. Seperti Allah bilang dalam Al-Quran, bukan mata zahir yang buta, tapi mata hati. Ada kan, Ustaz? Ya kan, Pak Haji? Itu kata Allah. Mata batin yang buta, kata Allah dalam Al-Quran. Jadi mata hatinya udah penuh dengan maksiat dan dosa, mata hatinya udah terhijab, terdinding karena terlalu cinta kepada harta, pangkat, jabatan. Kita boleh cinta kepada istri, boleh cinta kepada harta, boleh cinta kepada pangkat, jabatan, boleh. Karena cinta itu adalah sunnatullah, ya kan? Naluri manusia. Semenjak kita dilahirkan sudah diberikan oleh Allah rasa cinta, rasa sedih, rasa benci. Tapi nggak boleh berlebihan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada akhirat. Ini akibatnya kalau sudah dunia, harta, anak, pangkat, jabatan lebih dicintai, lebih diingat ketimbang Allah. Siap-siaplah menderita. Siap-siap kita nggak akan bisa bersabar. Siap-siap kita nggak akan bisa khusyuk dalam beramal ibadah. Ya. Kemudian berikutnya, lihat lagi, Bu, Pak. Apa kata Imam? Manusia dalam bahagian ini, dalam gelap gulita, sebab dia hanya dapat melihat alam, tetapi tidak dapat melihat penciptanya dari alam yang dia lihat. Hal keadaan ini disebabkan oleh karena ia melihat pekerjaannya, usahanya, kepandaiannya tanpa melihat kepada yang telah menggerakkan semuanya itu, yaitu Allah. Ketika dapat rezeki, Bu, dapat rezeki, ya, dia kerja, udah, pergi pagi pulang sore, dapat duit, dapat gaji, udah. Nah, mata zahirnya ini yang dia lihat adalah usaha dia, kehendak dia, kemampuan dia, kehebatan dia, sehingga dia dapat gaji, dapat duit. Nah, ini ciri-ciri orang yang terhijab hatinya, orang yang hatinya kotor. Jadi mata hatinya tidak bisa menyadari, memahami, ya, mengingat bahwa
dia dapat gaji itu bukan karena usaha dia, bukan karena kehendak dia pada hakikatnya. Bukan dia yang menghasilkan pada hakikatnya, tapi Allah. Jadi kalau hatinya tidak dikelola, tidak dimanage, manajemen hati tidak ditata, bahwa dia mendapatkan gaji itu, ya, uang itu karena kehendak Allah, karena atas izin Allah, atas bantuan Allah, atas pertolongan Allah. Pada hakikatnya Allah yang menghasilkan gaji itu. Kalau itu yang dia lakukan, dia sadari dalam hati dan akal pikirannya, maka dia akan bisa bersyukur, maka dia akan semakin dekat dan mengenal Allah. Kalau tidak, dia akan kufur nikmat. Ya, mauzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur kata Allah, aku tambah. Kalau engkau enggak bersyukur, ingat azab, gua amat pedih. Ya. Nah, jadi kenapa kaya, banyak harta, pangkat, jabatan, tapi hati enggak tenang? Kenapa, Bu? Karena mata zahirnya hanya melihat bahwa harta yang dia miliki itu dari usahanya, dari kemampuannya, dari kehebatannya, dari kesanggupannya. Jadi mata hatinya ya tidak merasakan, tidak mengingat, tidak menyadari bahwa harta yang dia miliki itu, ya, itu merupakan pemberian Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Pada hakikatnya Allah yang mengadakan menjadi ada. Pada hakikatnya Allah yang menciptakan. Pada hakikatnya itu semuanya adalah usaha Allah, kehendak Allah. Coba sadari seperti itu, ya. Agar apa? Agar harta yang kita miliki itu berkah. Agar usaha yang kita usahakan itu berkah. Yang kita cari itu keberkahannya. Nah, bagaimana agar berkah? Coba sadari dalam hati akal pikiran kita, ya, bahwa uang yang kita miliki, harta yang kita miliki, ya, anak, pangkat, jabatan, dan segalanya yang kita miliki itu semata-mata karena Allah, karena rahmatnya, karena karunia-Nya, bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan kita. Ya, agar berkah. Apa arti berkah? Berkah artinya bertambah. Apa arti berkah? Berkah artinya kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan yang kita dapatkan di dunia dan akhirat juga kita dapatkan. Nggak ada artinya uang banyak, melimpah, harta, pangkat, jabatan kalau nggak berkah. Betul, Bu? Ya kan? Di bencana aja adanya, malah petaka aja, musibah aja dan tidak yang kita dapat. Ya. Nah, berikutnya, manusia di samping melihat alam dan bergelimang di dalamnya, juga dapat melihat Allah, yaitu mengingat, merasakan, menyadari. Dan melihat Allah bagi manusia di dalam sifat ini ada bermacam-macam. Yang pertama, sebagian hamba Allah apabila ia melihat alam, hatinya lalai pada kuasaan Allah, tetapi kemudian baru dia sadar bahwa segala-galanya ini dijadikan Allah, dan dialah yang menghasilkan apa yang ia capai. Dan sebaliknya, ia merasakan pula bahwa apabila ia tidak berhasil mendapatkan sesuatu, maka berarti itu adalah kehendak Allah. Hamba Allah dalam tingkatan ini hanya dapat merasakan bahwa alam sebagai dalil yang menunjukkan dan Allah sebagai madlul yang ditunjukkan. Tingkatan ini adalah paling bawah dari keseluruhan dan tidak ada di bawah ini selain hanya martabat orang-orang yang selalu bergelimang dengan lumpur, kelalaian yang membawanya jauh dalam jurang kerugian. Ini tingkatan paling bawah, Bu, tingkatan paling bawah. Ya, jadi alam ini sebagai dalil, sebagai petunjuk adanya Allah. Jadi mata hatinya kotor, ya. Jadi hatinya belum bisa merasakan bahwa alam yang dia ciptakan ini adalah ciptaan Allah, kehendak Allah. Ketika dia tidak berhasil dalam kerjaan, ketika dia gagal, ya, mata hatinya belum bisa merasakan, menyadari, mengingat bahwa ia gagal dalam pekerjaan itu merupakan kehendak Allah, atas takdir Allah, atas izin Allah, maka pekerjaannya itu gagal. Nah, ini tingkatan paling bawah. Ini orang-orang yang kotor hatinya, berpenyakit hatinya, iri, dengki, takabur, sombong, ya, dendam, dan banyak yang melakukan kemaksiatan. Kemudian tingkatan manusia yang kedua, sebagian mereka melihat Allah di dalam alam. Artinya pada waktu ia melihat alam,
maka dilihatnya pula bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dalam alam itu adalah menurut kehendak dan kudrat kuasa Allah. Ia melihat bahwa sekaliannya itu berjalan menurut hikmah yang telah diatur oleh Allah. Tidak ada tempat berpegangnya selain hanya Allah, dan tidak ada pada alam yang dilihatnya itu. Ini manusia yang kedua, tingkatan yang kedua. Ya, sudah mulai baik, sudah mulai bagus ketika dia melihat alam, dia melihat anak itu rajin. Anak rajin, yang membuat dia anak rajin adalah Allah. Masya Allah. Ya. Kita dapat gaji, kita dapat duit, mata hatinya menyadari, merasakan, memahami bahwa kita mendapat duit, mendapat gaji itu merupakan kehendak Allah, atas takdir Allah, atas izin Allah, ya, atas bantuan pertolongan Allah. Ini tingkatan yang kedua. Ketika melihat alam, pemandangan, mata zahir melihat alam, mata hatinya menyadari, memahami, mengingat bahwa alam yang dia lihat itu merupakan ciptaan Allah, sehingga dia bertasbih lisannya subhanallah, sehingga lisannya berzikir, sehingga dia semakin dekat dan mengenal Allah. Ketika melihat suami, suami memberikan gaji, memberikan nafkah, hakikatnya yang memberikan adalah Allah. Mata hatinya menyadari, menyaksikan, memahami, sehingga dia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada suami. Ketika suami tidak memberikan gaji, mata zahir melihat suami tidak memberikan gaji, mata hati menyadari, memahami, dan mengingat bahwa suami tidak memberikan gaji itu merupakan kehendak Allah, atas izin Allah dan ketentuan Allah. Masya Allah, nikmatnya, ya. Dan setan menjauh nafsu jinat, sehingga ibu bisa bersabar ketika suami tidak memberikan uang. Kemudian berikutnya halaman 2, lihat. Jadi hatinya selalu melihat bahwa semuanya itu adalah dari Allah, karena Allah yang menjadikan segala-galanya. Karena itu ia melihat Allah dengan kuasa Allah dan sifat-sifat Allah yang maha suci dan maha agung. Kemudian manusia yang ketiga, sebagian hamba Allah apabila melihat alam, ia melihat Allah di samping alam itu sendiri. Maksudnya apabila ia melihat alam, maka ia melihat Allah yang maha pengatur apa yang dia kehendaki kepada alam itu. Melihat matahari pergantian siang dan malam, mata zahir melihat itu, kemudian mata hati menyadari, memahami, mengingat bahwa itu semua diatur oleh Allah. Kemudian kita minum, kita makan, kemudian kita kenyang, ya. Mata hati merasakan, menyadari kita kenyang, Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Ketika kita sakit, kita minum obat, ya. Kemudian kita sembuh, mata hati menyadari, memahami dan mengingat bahwa kita sembuh, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membantu, Allah yang menolong, Allah yang menggerakkan sehingga kita bisa ke rumah sakit, bisa minum obat. Coba begitu juga, manajemen hatinya, manajemen qalbunya, sehingga kita semakin dekat dan mengenal Allah, sehingga kita bisa mengenal Allah, sehingga kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Kalau enggak begitu, kita akan bisa bersyukur kepada Allah. Kita akan semakin jauh dari Allah. Mata hati kita akan terhijab, berdinding, semakin kotor, semakin hati ini semakin keras, hati ini semakin membatu. Kalau kita tidak terampil, kalau kita tidak tata hati kita seperti itu, ya. Jadi segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu kegiatan kita, segala sesuatu yang kita lakukan, mesti kita kaitkan kepada Allah. Hati ini kita tata. Nah sekarang kita berkumpul, kita mengaji seperti ini, ya. Mata zahir melihat kita mengaji, kita datang seperti ini. Mata hati harus melihat, menyadari, yang memahami bahwa kita bisa berkumpul di masjid ini merupakan kehendak Allah, atas izin Allah. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga sampai ke masjid ini, dan pada hakikatnya ini perbuatan Allah. Kalau kita masih merasakan itu perbuatan kita, maka kita jauh dari keikhlasan, kita semakin jauh dari Allah, kita nggak akan bisa mengenal Allah.
Masya Allah. Jadi kita akan bisa ikhlas. Kalau sudah aku, sedekah aku, beribadah aku, berbuat baik aku, Allahnya kemana? Kita nggak akan bisa ikhlas. Kita akan butuh dipuji, butuh diakui. Hati kita rusak, hati kita akan kotor, hati kita akan terhijab, kita semakin jauh dari Allah. Kita nggak akan bisa mengenal Allah. Jadi harus dikaitkan kepada Allah. Semuanya Allah pada hakikatnya. Kemudian berikutnya yang keempat, sebagian hamba Allah melihat alam, tetapi sebelumnya telah melihat Allah. Atau dengan perkataan lain, telah lebih dahulu menjadi keyakinan dan pengetahuan dalam hatinya bahwa alam yang ia lihat kemudiannya adalah menurut kehendak Allah dan kudrahnya, kuasanya. Hamba Allah dalam sifat ini, baginya Allah sebagai dalil yang menunjukkan dan alam sebagai madlul yang ditunjukkan. Inilah wali-wali Allah, orang-orang soleh yang sudah dekat kepada Allah. Nah, ya. Jadi Allah itu sebagai dalil, ya, adanya alam. Ini tingkatan yang paling tinggi, hatinya sudah bersih sekali, ya. Yakni ia melihat keadaan alam yang demikian gambarannya berdalil kepada Allah yang menghendaki sedemikian itu. Maka bagi hamba Allah ini dengan segala hal yang keadaan tadi menjadikan dia harus bertawakal dan menyerah diri kepada Allah. Hamba Allah yang keadaannya telah sampai ke taraf ini dengan sendirinya jauh daripadanya kelalaian terhadap Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah juga dalam segala sesuatu, rela dan menyerah atas kehendak Allah terhadap alam pada umumnya dan dirinya pada khususnya. Ini tingkatan wali-wali Allah. Kita belum sampai, ya. Nah, mata hati kita belum bisa menyadari, menyaksikan, memahami, mengingat bahwa Allah itu sebagai dalil dan alam ini sebagai sebagai yang ditunjukkan atau madlul. Kalau yang tingkatan bawah, alam ini sebagai dalil adanya Allah. Kalau tingkatan atas, Allah itu sebagai dalil adanya alam. Kebalikannya, itu orang-orang wali-wali Allah tingkatan atasnya. Kemudian berikutnya, setelah manusia itu dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang telah dapat mengenal Allah, maka mereka itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama, hamba-hamba Allah yang disebut dengan istilah al-muraduna, al-mazubuna, itu hamba-hamba Allah yang dikehendaki lagi, yang ditarik oleh Allah. Manusia dalam bagian ini mengenal Allah, bahwasanya wujud Allah adalah wujud yang sebenarnya dan wujud yang maha mutlak. Ini tidak ada pada selain Allah, selain pada zat Allah. Sedangkan wujud sekalian makhluk dari seluruh jenis adalah diadakan oleh Allah. Kalau tidak, maka tidak ada. Wujud Allah adalah zati dan hakiki, yakni bersifat dengan tanpa permulaan dan tanpa berkesudahan. Tapi wujud sekalian makhluk adalah kebalikan dari wujud Allah, yaitu dengan permulaan dan kesudahan. Dan wujud makhluk tidak sunyi dari perubahan-perubahan, baik perubahan dari tidak ada kepada ada atau dari ada kepada tidak ada. Kita ini dari nggak ada menjadi ada, diadakan. Alam ini juga begitu, dari nggak ada menjadi ada. Kalau Allah tidak berawal, tidak berakhir, ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan juga perubahan-perubahan yang mendatang, di mana telah tercipta makhluk itu sendiri. Manusia yang telah dipimpin oleh Allah dan telah diangkat martabatnya olehnya. Mereka itu mengetahui Allah dan mengenal Allah dengan terang dan sempurna. Inilah yang menyebabkan selalu pandangan mereka dan perasaan mereka tertuju kepada Allah dan terus melihat, mengingat, merasakan, menyadari Allah. Sedangkan yang lain daripada Allah sama sekali tidak mereka lihat dengan hati dan perasaan mereka. Ini tingkatan yang tinggi. Ketika dia melihat alam, mata hatinya menyadari, merasakan, memahami bahwa alam ini ada karena diadakan oleh Allah. Melihat anak begitu juga, melihat makhluk begitu juga. Ini tingkatan yang paling tinggi, ya. Kenapa bisa begitu? Karena dia rajin istiqomah dalam zikir, ya. Baca Quran, rajin terus mujahadah, riyadhah, membersihkan hatinya. Sehingga hatinya langsung aja ketika melihat mata zahir, melihat alam, melihat anak yang belum taat, ya. Mata hatinya langsung bisa merasakan, menyadari, memahami Allah
Artinya anak yang belum taat itu merupakan kehendak atas izin, ya, dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa bersabar. Kemudian berikutnya mereka mengenal alam semesta dan makhluk semua adalah karena mereka mengenal Allah, dan kenal mereka kepada Allah yang menyebabkan mereka kenal kepada alam dan makhluk-makhluknya. Yang terakhir alam tiga. Dengan kata kiasan dapat kita katakan bahwa mereka kenal kepada bawah karena mereka kenal kepada atas. Mereka melihat ke bawah dari atas dan bukan dari bawah. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 13. Asy-Syu'ara ayat 13. Allah memilih siapa yang dikehendakinya dan miliki siapa yang kembali kepadanya. Inilah wali-wali Allah, orang-orang yang soleh. Mereka kenal Allah dulu baru kenal alam. Kalau kita kan kenal alam dulu baru kenal Allah. Kenal diri kita, man arafa nafsahu bahkan arafa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Siapa diri kita? Kita dijadikan dari keadaan menjadi ada. Kita hidup karena dihidupkan, betul. Kita bisa berdiri, bisa makan, bisa mengaji karena diurus oleh Allah. Kalau nggak diurus kita mati. Ini kenal diri, kaji diri. Kita bisa bergerak nih, tangan saya bisa bergerak karena Allah yang menggerakkan pada hakikatnya. Kita bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Kita bisa mendengar karena didengarkan oleh Allah. Ya. Apalagi kita bisa pintar karena Allah pintarkan, diberi ilmu. Coba, apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita hebatkan? Betul kan? Kalau mata hati kita sadari, kita pahami, kita ingat, kita rasakan seperti itu akal pikiran kita nggak akan sanggup sombong, angkuh, merasa hebat, merasa mulia. Ya. Punya jabatan, kita nggak akan merasa tinggi sendiri, merasa hebat sendiri. Ya. Coba. Begitu, coba kajinya seperti itu. Kalau nggak rusak hati kita, nggak kita sombong, takabur, ujub. Kalau nggak kita akan mencaci manusia, mencaci makhluk. Nggak kita akan merasa pantas masuk surga, ya, merasa suci, ya, merasa ingin dihormati, dipuji, dikagumi, ya kan? Itulah lupa diri, makanya kaji diri. Dari mana kita berasal, kemana kita kembali, ya, dari apa kita diciptakan, dari setetes mani yang hina, ya kan? Maaf, kemana-mana kita bawa kotoran di perut, betul. Apa yang kita mau banggakan? Setelah kita mati meninggal dunia, innalillahi, nggak ada yang kekal. Nah begitu coba kajinya seperti itu. Sadarkan dalam hati, akal pikiran kita. Hingga kita tawadu, rendah hati, ya. Nggak akan mampu kita berjalan menonggak gitu. Nggak akan mampu. Jalan tunduk begini, tawadu, mata nggak jelalatan. Orang lewat, kita nggak akan bilang, kau nggak hormat sama aku, nggak bilang salam, aku nih punya jabatan loh. Nggak akan gitu kita. Ya. Hati, kembali ke hati, ya. Yang mana, Bu? Makhluk. Yang kedua, ya. Yang kedua, makhluk manusia disebut dengan al-muriduna, asalikuna, yaitu orang-orang yang berkehendak lagi sedang berjalan kepada Allah. Pengertiannya bahwa mereka itu mengetahui dan mengenal Allah adalah dengan alam dan dengan makhluk-makhluk Allah. Dengan alam, mereka mengenal Allah dengan alam. Ini kita inilah mengenal Allah dengan diri kita. Barang siapa yang mengenal dirinya, makanya mengenal Tuhannya. Ya, mengenal Allah. Kemudian dengan alam, ini alam ini terjadi, nggak akan terjadi begini. Pasti dia menciptakan. Ya, gunung tuh, bukit-bukit nggak akan terjadi begitu aja, tidak ada begitu aja, pasti ada yang menciptakan. Nah, ya, mengenal alam dulu baru mengenal Allah. Ini kita kebanyakan. Kemudian berikutnya mereka hanya dapat mengenal dan melihat alam dan makhluk, dan dari penglihatan-penglihatan itu mereka mengenal Allah. Bagi mereka menunjukkan adanya Allah adalah dengan dalil alam ini dan sekalian makhluk.
Mereka sampai kepada Allah dalam perjalanan mereka. Mereka terus mengerjakan ibadah dalam arti yang luas. Sedangkan hati dan perasaan mereka masih belum dapat melihat, yaitu mengingat, merasakan, menyadari Allah seperti hamba-hambanya yang al-mazubuna di atas. Segala apa yang mereka lihat dari alam dunia ini masih menjadi penghambat bagi mereka pada melihat, mengingat, merasakan, menyadari Allah. Apabila mereka mujahadah bersungguh-sungguh dan berusaha keras, riyadhah, sabar, tekun dan yakin dalam perjalanan, maka insya Allah mereka dipilih oleh Allah dan ditingkatkan martabatnya naik dari al-muriduna as-salikuna kepada al-muraduna al-madzubuna. Selama tingkat mereka belum dinaikkan Allah, maka tetap status mereka dalam melihat sekalian makhluk dan alam ini adalah dalil dan tanda pada Allah, baik pada zatnya maupun pada sekalian sifat-sifatnya. Karena itu bagi mereka alam sebagai dalil yang menunjukkan Allah sebagai makhluk yang ditunjukkan. Nah, jadi kita mesti mujahadah, kata Imam Ibnu Athaillah, mesti riyadhah. Bagaimana riyadhahnya? Mujahadah itu dia berjuang sungguh-sungguh. Banyaklah kita ibadah sunat selain wajib ya, tahajud, salat sunat qobliyah, ba'diyah, banyak kita baca Quran, banyak kita berzikir, banyak kita berbuat kebaikan. Jaga hati. Jangan dikotori. Ini lentera ini, ya. Jangan sibuk menjaga badan, ya. Hidung pesek, dibuat jadi mancung, badan gemuk, gimana supaya kurus. Tadi Ustaz Sabuddin bilang sudah ada 2 yang meninggal dalam 1 bulan. Ya Allah, semoga yang dosa mereka diterima amal ibadah mereka, dimasukkan ke surga, sebaik-baiknya surga. Al-Fatihah buat jemaah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tengok kan kawan kita, jemaah kita sudah mendahului kita, ya, meninggal, nggak ada yang kekal, ya, demi Allah nggak ada yang kekal, harta, pangkat, jabatan, ya, pasti, ya, itu harus diingat. Kemudian berikutnya, bila hati sudah dikuasai alam, maka hati tidak bisa melihat, mengingat, merasakan, menyadari Allah yang menciptakan alam. Salah satu ciri hati yang hidup adalah ketika hati berbahagia dalam keadaan ketaatan dan sedih dalam kemaksiatan. Ini ciri-ciri hati yang hidup, ciri-ciri hati yang baik. Ini alhamdulillah hati kita ini baik nih semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kenapa hati ini baik? Ini ciri-cirinya hati yang baik nih, hati kita ini. Ya, kalau hati kita nggak baik, hati kita berat untuk menggerakkan anggota tubuh untuk ke masjid. Itu ciri-cirinya itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang berat ke masjid, itu hatinya nggak baik ya. Kemudian saya lihat wajah-wajah bapak-bapak, ibu-ibu, wajahnya berseri. Nah, itu ciri-ciri hati yang baik. Kan nggak ada yang murung wajahnya ya, berseri, senyum. Iya, itu ciri-cirinya itu. Kalau bapak ibu lihat orang yang murung, ya wajahnya kayak dia mau cari setoran, monyong aja, wajah, iya merengut. Nah, itu ciri-ciri hati yang nggak baik. Nanti kalau bapak ibu ada mama kok mukanya kok cemberut ya, dia kata Ustaz ciri-ciri hati mama ini nggak baik ya, jangan begitu, nggak boleh. Ya. Itu namanya menghakimi. Itu nggak akan. Kayak papa yang bagus hatinya, lo sok-sokan baru sekali ngaji mana cuma kolbu semua statri, nggak sok-sokan. Jangan begitu juga ya. Itu namanya menghakimi. Jadi kalau ada kira-kira istri kita, suami kita yang wajahnya murung, doakan ya Allah lembutkan hati. Nah begitu. Jangan di mukanya ya Allah lembutkan hati istriku ya Allah. Apa bilang hatiku busuk, marah dia nanti ngamuk. Ya, udah diam-diam aja. Tengok kan, ini wajah mama lagi cemberut ini kan. Lagi nggak enak wajahnya, doakan ya Allah, lembutkan hati istriku ya Allah. Karena kata Imam tadi, yang keberapa tadi? Yang keberapa Bu? Hikmah yang ke-33 ya? Oh, yang ke-34 yang lalu. Apa kata Imam? Apa yang tersimpan di dalam hati akan tampak pada
penampilan lahir. Ya Bu, jadi kalau hatinya itu lagi gundah gulana, hatinya lagi galau, kata anak sekarang, hatinya lagi sempit, ya itu nampak wajah itu. Jadi istrimu mukanya pun monyong-monyong, apa kabar monyong-monyong mukanya. Doakan, ya Allah, lembutkan hati istriku. Sama kayak suami juga begitu, pulang kantor, Assalamualaikum, suami aku nih, cepat. Oh ini apa aku ini, suamiku ini wajahnya kayak dia dari setoran nih, monyong aja nih, doakan. Tapi jangan nyembuhkan dia, ya, ke dapur atau ke kamar. Ya Allah, lembutkan hati suamiku ya Allah, bersihkan hati suamiku ya Allah, mukanya murung aja ya Allah, cemberut aja ya Allah. Kalau hati itu baik, hati itu enak, wajahnya senyum. Tapi ingat Bu, jangan senyum sendiri ya Bu ya. Ibu jangan ke pasar senyum sendiri. Oh udah sakit ini kawan, belum minum obat, ya senyum. Itu ciri-ciri wajahnya berseri. Ini kan wajah-wajah bapak ibu ini, masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi jangan sampai kendor, terus istiqomah. Ya, kayak gini terus wajahnya. Tingkatkan lagi. Nanti gitu juga pulang di rumah, Assalamualaikum, apa, mama, senyum. Oh, masya Allah. Ternyata banyak kali pengaruhnya setelah pengajian-pengajian manajemen hati ya, sama Ustaz Ria. Tengok senyum, orang senyum, nah, itu menunjukkan hati itu baik. Ini kata Imam Hikmah 38, nanti diambil nanti ya kalau belum dapat. Apa yang tersimpan di dalam hati Syekh Imam Ibnu Athaillah dari semoga Allah dalam ridhonya. Apa yang tersimpan di dalam hati akan tampak pada penampilan lahir. Hati nggak baik, badan pun lesu, wajah pun pucat, wajah pun nggak bersemangat. Ya, susah untuk taat, susah untuk ibadah. Mau ngaji aja berat, mau zikir aja berat, mau ke masjid aja berat, mau kerja aja berat. Itu karena hatinya lagi tidak lagi kotor, berpenyakit, hatinya sempit, hatinya iri, dengki, takabur, sombong, mujahadah. Kalau kita bakhil, kalau kita pelit, macam mana mujahadahnya, riyadhahnya, latihannya? Bu, ini penting. Saya kasih contoh satu. Yang mudah-mudahan jangan sampai kita pelit ya, nauzubillah. Ini contoh ya. Kalau jangan kita lah ya. Kalau misalnya ada orang yang pelit, bakhil, susah tergerak, susah hati ini menggerakkan untuk berinfak, macam mana mujahadahnya, berjuangnya, macam mana riyadhahnya? Riyadhahnya lawan itu pelit, berbanyak sedekah. Kalau kita nggak punya uang, berbanyak buat kebaikan. Karena sedekah kan nggak hanya pakai uang, betul. Senyum sedekah, sedekah dapat pahala. Udah, ada duri di jalan, kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, kita pungut duri itu, atau seperti kata Nabi itu juga sedekah. Nah ini juga, ini sedekah ini bagi-bagi ini ilmu. Ada orang punya masalah, kita kasih nasihat, sedekah. Nah begitu ya. Nah yang bakhil lawan dengan sedekah. Apalagi yang iri dengki dilawan dengan apa? Ketika ada tetangga ganti mobil, didatangi, dilawan. Ya alhamdulillah sudah punya mobil. Nah selamat ya, semoga mobil ini bisa membuat bapak ibu semakin dekat kepada Allah. Nah begitu. Jangan orang ganti mobil dia yang lama ya. Aku suka sekali sama tetangga itu. Kenapa? Bolak-balik ganti mobil. Aku kereta aja pun nggak punya. Hatinya ini busuk ya. Itu nggak akan selamat orang begitu. Stres berkepanjangan, stres akhirnya stroke. Dua penyakit datang dari hati yang nggak baik, kontak akal pikiran, stres akhirnya stroke dan meninggal. Yang kedua dari penyakit. Ingat, makanya kata Nabi Rasulullah SAW bersabda, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Atau seperti kata Nabi, kita sudah berbanyak puasa supaya kita sehat. Yang pertama dari apa Bu penyakit datang? Dari hati yang nggak baik, kotor, kontak ke akal pikiran, stres, habis itu stroke, mati. Yang kedua dari makanan, makanya banyak puasa Senin dan Kamis ya, dua itu aja. Maka jaga pikiran. Nah, jangan memikirkan yang nggak perlu dipikirkan, stres nanti, stroke, banyak zikir. Berikutnya yang mana Bu?
Masih jam 6 ya, sabar ya. Gimana Pak? Iya, pintar banget. Terima kasih ya Pak Haji ya. Saya Muhammad Ibnu Ali Al-Hakim At-Tirmidzi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Cahaya hati pada dasarnya sempurna, ia seperti matahari yang terbit sempurna. Namun ketika cuaca tidak baik, seperti mendung, berkabut, sangat dingin dan sangat panas, maka semua itu akan menutupi cahaya matahari, sehingga kekuatan cahayanya dan panasnya menjadi berkurang. Ketika berbagai gangguan di atas kian meningkat, dia bisa melenyapkan cahayanya. Jadi bukan jadinya yang cacat, tapi berbagai manfaatnya terputus lantaran berbagai gangguan tersebut. Demikian pula dengan cahaya iman, cahaya ma'rifat, cahaya tauhid. Ketika gelapnya kelalaian, awan kealpaan, syahwat dan tirai kemaksiatan menutupi hati, maka cahaya tersebut tidak akan memancar. Bu, perhatikan. Jadi cahaya yang dalam hati kita ini, cahaya iman, cahaya ihsan yang Allah bilang dalam Al-Quran juga, cahaya tauhid, itu udah kuat, itu sudah Allah berikan. Ada cahaya-cahaya itu yang sudah Allah berikan ketika kita dilahirkan. Kemudian juga Allah berikan seiring dengan ketaatan kita, ya, yang dari Allah masuk ke dalam. Ada yang dari yang ketika dilahirkan. Nah, cahaya-cahaya tadi itu, ya, itu redup, tidak bercahaya karena banyaknya maksiat dan dosa dalam hati. Jadi dia tidak memancar seluruh anggota tubuh. Dan Allah tidak akan memberikan cahaya ke dalam hati kita sepanjang hati kita masih kotor. Makanya agar kuat cahaya-cahaya tadi, berbanyak tobat, ya, jauhi maksiat, berbanyak zikir. Maka Allah akan menambah cahaya-cahaya itu tadi, ya, ke dalam hati kita. Nah, jadi kalau misalnya dari lahir sampai sekarang begini, kita hindari dosa dan maksiat. Kalau misalnya tergelincir, kita langsung bertobat, kita taat kepada Allah, itu semakin kuat cahayanya, seperti kayak matahari. Bukan hatinya nggak ada, tapi karena hatinya itu sudah terhijab oleh maksiat dan dosa. Kemudian berikutnya Syaikhul Hamid Al-Ghazali, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Barang sampai mata hatinya terbuka, misalnya dia akan dapat melihat segala penyakit hatinya. Ketika hati bersih, ya, hati terbuka hijabnya, maka nampak itu kita ini sombong, kita ini angkuh, kita ini takabur, kita ini pelit, kita ini bakhil, kita ini masih jauh dari Allah. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita terhijab dengan maksiat dan dosa, nggak nampak itu keburukan kita, yang nampak keburukan orang. Bu, kenapa Pak? Kenapa orang sibuk dengan keburukan orang, aib orang? Kenapa? Karena mata hatinya enggak tertutup dari melihat keburukannya. Akibat dari maksiat dan dosa itu tadi. Ketika mata hati kita ketutup dengan maksiat dan dosa kita, ya, maka kita nggak bisa melihat keburukan kita, aib kita, dosa-dosa kita. Yang terlihat hanya keburukan orang lain. Tapi kalau hati kita udah bersih, hati kita sudah baik, maka yang nampak adalah keburukan kita, aib kita, dosa-dosa kita. Keburukan orang lain pun nggak nampak itu, sehingga kita sibuk dengan dosa dan maksiat kita. Nah, itu dia kuncinya. Kesimpulannya, bersihkan hati, jaga hati, sirami hati dengan ketaatan, zikir, baca Quran, dan ketaatan lainnya. Ini lentera ini, ya, hati ini ada sebelah kiri dengan hati. Ini lentera, ini berlian, ini mahkota, ya, ini pelita, ya, jaga ini mati-matian. Jangan lebih sibuk menjaga badan ini yang bakalan hancur dimakan cacing daripada kita sibuk dengan menjaga hati. Ketika mata melihat yang tidak baik, langsung istighfar, mohon ampun, bersih lagi hati itu. Ketika mulut bercakap yang tidak baik, istighfar, astagfirullahaladzim, berdosa kan? Dengan istighfar, bersih lagi hati itu. Masya Allah, hidup indah dengan kebersihan hati, hidup bahagia, tenang. Kita akan bahagia selamanya, kita akan senyum selamanya, hati kita akan tenang selamanya. Kalau hati kita baik, hati kita bersih. Ketika dizalimi, disakiti, kita akan bisa bersabar. Ketika nggak ada uang, nggak ada duit,
nanti kita akan bisa bersabar karena semuanya dari Allah. Allah yang menghendaki. Syaitan menjauh, langsung itu jinahnya terkekang. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Wallahu a'lam. Jadi kalau hikmahnya 35 ini Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari Allah mengatakan ridhoinya jannah lewat. Jauh berbeda antara orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam. Inilah wali-wali Allah, ya, wali-wali Allah. Mereka sudah ditarik. Seperti siapa contohnya? Wali Allah Ibrahim bin Adham. Siapa lagi? Bila Ibrahim bin Adham itu kan dia anak raja, ya, yang tidak taat, kemudian ditarik oleh Allah menjadi wali Allah. Nah, ya, jadi Allah itu sebagai dalil yang menunjukkan adanya alam. Ini wali-wali Allah. Kemudian berikutnya kata Imam Mazhub ditarik dengan orang yang berdalil bahwa adanya alam inilah yang menunjukkan adanya Allah. Setelah kita ini berdalil adanya Allah, adanya kita mengenal Allah dari alam, kebalikannya, ya. Adanya alamnya, adanya Allah, itu kita umumnya. Kemudian berikutnya, orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak Allah dan meletakkan pada tempatnya. Apa hak Allah? Hak Allah diagungkan, hak Allah itu dimuliakan, hak Allah itu disembah. Lebih firman dalam Al-Quran tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, ya. Hak Allah itu diagungkan, dimuliakan, disembah. Jadi orang-orang yang wali-wali Allah itu dia mengenal hak Allah. Kalau kita kan lain, hak kita aja yang mau diikuti, betul kan? Dapat rezeki, sehat, dapat makan, ya kan? Giliran hak Allah mana? Nggak mau sholat, nggak mau menyembahnya, ya kan? Kadang-kadang Allah marah kan? Kau hak kau aja yang mau ku kasih rezeki, makan segala macam, tapi hakku, kau nggak mau nyembah aku, ya kan? Nggak mau kau mengingat aku, nggak mau kau sembahyang, ada nggak kau jalankan hak aku? Jalankanlah aku dulu baru kasih hakmu. Ya padahal ada nggak Allah punya kewajiban untuk memberikan hak kita? Ada kewajiban? Ustaz, Haji, ada? Nggak ada. Kalau Allah nggak beri makan kita itu hak dia kan? Suka-suka dia. Kan nggak ada kewajiban. Kalau kita ada kewajiban kita menyembah Allah, ya kan? Nggak ada kewajiban Allah memberikan makan hambanya, ciptaannya, nggak ada kewajiban. Ya, ibu kok merenung begitu? Serius sekali pikirannya. Jangan serius abuk nanti. Kira-kira paham nggak bu? Allah nggak ada kewajibannya. Ya, suka-suka. Kalau Allah pun nggak mau ngasih makan kita, itu hak dia, betul? Ya, suka-suka dia. Kan kita ini ciptaan dia, punya dia. Mesti gini lah bu. Ini kan sudah ini kenajiran sudah kasih sama saya, ini kan milik saya, hak saya. Kalau saya buang boleh nggak bu? Boleh saya buang? Boleh, punya saya kok, ya. Nggak suka-suka saya, sudah dikasih ini kan sama saya. Nah, gitu juga. Allah begitu juga. Allah nggak ada kewajiban. Kalaupun dia nggak kasih makan kita itu hak dia. Cuma kita yang rugi. Kalau kita nggak menjalankan haknya sebagai Tuhan, disembah, dimuliakan, diagungkan. Kemudian berikutnya kata Imam dan hikmahnya ini. Mana tadi bu? Orang yang berdalil adanya Allah menunjukkan adanya alam, yaitu orang yang mengenal hak dan meletakkan pada tempatnya. Tengok itu kan? Itulah wali-wali Allah, orang-orang soleh, sehingga menetapkan adanya sesuatu dari asal mulanya. Sedangkan orang yang berdalil adanya alam menunjukkan adanya Allah karena ia tidak sampai kepada Allah. Nah, inilah kita ini belum sampai kepada Allah, belum mengenal Allah, belum dekat kepada Allah, masih berdalil adanya Allah ini, adanya alam ini pertanda adanya Allah. Kemudian berikutnya, maka bilanglah Allah itu gaib, Allah itu enggak gaib, ya. Allah itu maha nampak, maha
maha nyata sehingga memerlukan dalil untuk mengetahuinya. Dan bilakah Allah itu jauh sehingga adanya alam ini dapat menyampaikan kepadanya. Wallahu a'lam. Silakan Bu Bapak mulai yang berdiskusikan. Nanti diambil hikmah yang ketiga dan hikmah ke-34. Nah, hikmahnya tentang hati ya, manajemen hati. Alhamdulillah. Jam 6 lewat. Ada? Ada? Doa kita ya, alhamdulillah ada paham semuanya. Mudah-mudahan bisa kita. Silakan Pak Haji. Apa kabar Pak Haji, sehat ya? Di sini yang memilih hambanya dikehendaki. Allah yang memilih. Jadi menghendaki, maksudnya menghendaki yang dipilih kalau maksudnya kan. Iya, iya Allah yang menghendaki memilih hambanya. Ya semuanya kehendak Allah, betul. Jadi kalau misalnya tertutup hati hamba seseorang, iya. Itu gimana? Kan Allah yang memilih sekarang kan. Siapa yang tunjuknya? Siapa yang Pinter. Sekarang saya tanya balik sama Pak Haji. Pak Haji, tertutup hati seseorang itu kehendak siapa? Allah. Kita balikkan ke Allah juga. Nah, jadi ada Allah yang ada kehendak, ada Allah menghendaki yang ditutupi hatinya. Ada juga Allah menghendaki yang dibuka hatinya. Nah, ada Allah yang menghendaki menyesatkan hambanya. Ada Allah yang menghendaki yang tidak menyesatkan hambanya. Ada Allah yang menghendaki membuat hambanya kafir, ya, mendurhakainya. Jadi hambanya mendurhakai Allah itu kehendak Allah. Hambanya mendurhakai Allah itu kehendak Allah. Ya. Ada Allah yang menghendaki ketaatan padanya. Kita berkehendak makan, ingin makan. Kehendak kita ini merupakan kehendak Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini di luar dari kehendak Allah. Orang mencuri, kehendak siapa? Kehendak siapa Bu kalau mencuri? Hah? Jadi Allah mencuri. Gimana tuh Haji Ustaz? Jadi Allah mencuri. Ini kajian tauhid. Handphone ibu kajian ada tinggi. Itu rukun iman. Takdir baik, takdir buruk merupakan ketentuan Allah. Ya, mencuri takdir buruk itu ketentuan Allah. Dan kalau mencuri, saya tanya sama ibu, misalnya ada orang mencuri uang itu milik siapa? Hakikatnya milik Allah kan? Nah, kalau milik Allah yang ngambil juga dia, kan bukan dikatakan mencuri. Yang mencuri itu kalau bukan milik kita. Semua yang ada alam ini di dunia ini itu semuanya milik Allah. Maka hukum itu bagi Allah itu tidak ada haram halal, makruh mubah. Mencuri atau tidak mencuri itu nggak ada bagi Allah. Itu bagi hambanya, umat, hambanya manusia. Jadi ketika mencuri, jangan katakan, oh ini kan takdir Allah, memang betul takdir Allah. Oh ini kan Allah yang membuat aku mencuri. Jangan seperti itu, kurang beradab, tidak baik. Kalau itu kita lakukan, nanti kita nggak akan tegak hati untuk mau bertobat. Nah makanya kalau dia keburukan, kemaksiatan, kita dituntut itu dari kita yang melakukan pencuri, kita yang mencuri, kita yang mengambil barang. Nah, pada hakikatnya semuanya perbuatan Allah. Nah, di dalam kajian tasawuf yang baik-baik itu kita nisbahkan kepada Allah, yang buruk-buruk kita nisbahkan kepada kita. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya agar kita tidak hati untuk mau bertobat. Karena ketika Allah takdirkan kita berbuat maksiat, pada saat yang sama Allah menghendaki kita bertobat. Pada saat kita ditakdirkan Allah berbuat taat seperti ini, pada saat yang sama Allah menghendaki kita mengingat
nikmat-nikmat Allah itu bahwa kita taat itu dari Allah. Ketika kita ditakdirkan berbuat mendapat musibah, Allah menghendaki supaya kita bersabar. Nah itu dia, kan ada 4 dalam menyikapi semua. Kalau kita dapat musibah, Allah menghendaki kita bersabar. Kalau kita berbuat taat, Allah menghendaki kita melihat nikmat-nikmat itu berasal dari Allah. Kalau kita mendapat nikmat, kita bersyukur, Allah menghendaki kita bersyukur. Kalau kita kita berbuat berbuat dosa, Allah menghendaki kita bertobat. Semuanya baik kan? Kita buat dosa baik nggak? Buat dosa baik nggak? Baik, buat dosa itu baik. Tapi jangan buat dosanya di sini ya. Alhamdulillah. Buat dosa baik, ada kalaunya. Kalau dengan dosa itu kita bertobat, dekat dan mengenal Allah. Berapa banyak orang yang tadinya ahli maksiat, Allah takdirkan dia buat maksiat, ya, kemudian dia bertobat, sehingga dia menjadi orang-orang soleh, ya, menjadi orang-orang taat, menjadi wali-wali Allah. Awalan dari maksiat. Tapi ingat, jangan diniatkan azab, dilaknat, ya, berat hukumannya. Kalau kita tergelincir kepada maksiat dan dosa, ya, ada lagi lain pertanyaan? Mana? Doa kita ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bertawassul kepada Allah, ya Allah. Tunasilah keberkahan kemuliaan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabat. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa orang tua kami, saudara kami yang telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kuburmu ya Allah. Jadikan kepada mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga-Mu sebagai surga ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami. Terima ibadah kami, terima tobat kami. Kasihilah kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat bahagia di Muhammad. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah dalam taat kepada-Mu, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselawat kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, bila di antara kami jemaah ini saudara kami ada yang sakit, mohonlah ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Bila dia mendapat kesulitan hidup, mohonlah ya Allah, mudahkan kesulitannya ya Allah, beri kesabaran kepadanya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.